Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Hanya dengan menyebutkan namanya, Nellie Parker akhirnya dipecar. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6505 sampai 6509. Chapter 6505. Katakan siapa namanya. Apakah dia orang Wolsing atau negara H, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun di sisi yang berlawanan sangat mendominasi, dan dia bahkan lebih sombong ketika dia berbicara, seolah-olah dia bisa menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya selama dia mau. Selain itu, dari nada suaranya, dapat dilihat bahwa Marley Hun juga sedikit memperhatikannya. Wajah cantik Marley Hun tenggelam, dan dia benar-benar ingin berbicara. Harvey York sudah melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun kan? Izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah Harvey York. Jika kamu tidak tahu siapa aku, kamu bisa bertanya pada nenekmu atau kepala keluargamu. Setelah kamu mengetahui siapa aku, kamu dapat berbicara lagi. Selain itu, wanitamu menggertak saudara perempuanku dan membuatku sangat tidak senang. Kamu sebaiknya memberiku penjelasan yang layak untuk masalah ini. Tidak apa-apa jika kamu bisa memberiku wajah. Jika kamu tidak bisa memberikannya, aku akan membantumu menghadapinya. Nada suaranya ringan, awannya tenang. Tapi kata-kata Harvey York berkali-kali lebih mendominasi daripada tuan muda ketiga keluarga Hun di seberangnya. Apa-apaan ini? Nellie Parker dan model pria dan wanita di belakangnya semua memiliki ekspresi yang sulit dijelaskan di wajah mereka. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York masih akan memiliki sikap seperti itu bahkan setelah seorang pria besar seperti tuan muda ketiga dari keluarga Hun menelepon. Ini luar biasa. Bagaimanapun, dalam persepsi Nellie Parker, tuan muda ketiga dari keluarga Hun jelas merupakan kelompok teratas orang-orang di Wolsing dan bahkan di seluruh negara H. Tapi masalahnya, pria yang terlihat seperti anak kecil di depannya, berani menantangnya seperti ini. Sulit dipercaya. Kamu, Harvey York? Orang di seberang telepon tampaknya sedikit terkejut, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya dalam suaranya. Kamu adalah tamu terhormat dari keluarga Hun, Harvey York? Harvey York berkata dengan ringan. Itu aku. Ada keheningan sesaat di sisi lain telepon. Setelah beberapa saat, suara itu terdengar lagi, tetapi sikap dingin dan sikap acuh tak acuh menghilang, digantikan oleh sikap yang sangat menyanjung. Bahkan melalui telepon, semua orang bisa merasakan bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Hun mungkin mengangguk dan membungkuk pada saat ini. Tuan muda York, Tuan muda York. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Ribuan kesalahan adalah salahku. Aku tidak mengenal orang dengan baik, dan aku membesarkan seorang jalang, aku tidak mampu mendisiplinkannya dengan baik. Dia benar-benar sudah menyusahkanmu. Mendengar kata-kata tuan muda ketiga keluarga Hun, Nellie Parker dengan erat menutup mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tuan muda ketiga yang agung dari keluarga Hun menjadi seperti ini? Apakah dia masih tuan muda yang legendaris? Apa asal-usul Harvey York ini? Harvey York berkata tanpa komitmen. Apakah kamu membesarkan atau tidak mengajarnya? Meskipun kamu bukan ayahnya, kamu adalah tuannya. Anjingmu sangat arogan, dia menggertak saudara perempuanku. Itu sungguh mengagumkan. Anjingku. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun memberikan senyum yang menyanjung, dan kata-katanya agak aneh. Tetapi itu langsung menjerumuskan hati Nellie Parker ke neraka tingkat ke-18. Di masa lalu, dia mungkin anjing di sisiku. Tapi mulai sekarang, bukan lagi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Tuan muda ketiga dari keluarga Hun berbicara dengan acuh tak acuh, dengan kesombongan yang melekat pada seorang tuan muda dari keluarga kaya. Tetapi itu juga berarti bahwa Nellie Parker benar-benar selesai kali ini. Buk! Tanpa ragu sedikit pun, Nellie Parker berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri selusin tamparan, dan kemudian bersujud kepada Cynthia Zimmer. Setelah itu, dia bergegas pergi. Jelas, setelah kejadian ini, dia bukan lagi ratu di departemen periklanan. Kata-kata tuan muda ketiga dari keluarga Hun juga berarti bahwa dia akan sepenuhnya dilarang dari industri hiburan. Untuk wanita seperti dia, nasib terakhirnya pasti mengerikan. Harvey York tidak merasa kasihan dengan nasib Nellie Parker, tetapi merasa memang seharusnya begitu. Lagi pula, tidak buruk bagi wanita sok suci yang mencoba menggertak juniornya untuk berakhir seperti ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, Marley Hun dengan hormat mengundang Harvey York ke kantor 3 lantai beberapa ratus meter dari sini. Cynthia Zimmer dan Journey Stanton juga mengikuti. Saat melihat sikap Marley Hun, keduanya sangat terkejut.
Marley Hun mungkin tidak mengenal Cynthia Zimmer, tetapi dia mengenal Journey Stanton, meski tidak begitu akrab. Melihat Journey Stanton mengikuti Harvey York, dia sepertinya mengingat sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, setelah beberapa orang duduk, Marley Hun berkata, "Semuanya, apa yang ingin kamu minum?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Kemudian dia melirik Cynthia Zimmer dan berkata, "Cynthia, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kontes model?" Cynthia Zimmer ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, "Ya, aku akan." Sebelum Cynthia Zimmer selesai berbicara, Harvey York memotongnya, lalu memandang Marley Hun dan berkata, "Nona Hun, karena saudara perempuanku akan berpartisipasi dalam kompetisi model, aku harap kamu tidak akan memberinya perlakuan khusus selama proses ini." Tentu saja, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi hari ini. Permintaan kecil ini, kamu harus menyetujuinya. Setelah Marley Hun sedikit terkejut, dia masih mengangguk dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir. Karena kamu sudah mengatakannya, maka semuanya secara alami akan dilakukan dengan cara yang paling adil. Dan aku berjanji dengan hidupku bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku akan mengatur ulang Hun Films dari atas ke bawah. Kamu tidak akan pernah kecewa, Tuan Muda York." Harvey York mengangguk, dan ketika dia selesai berbicara, dia siap untuk berdiri dan pergi. Tetapi setelah Marley Hun ragu sejenak, dia dengan lembut berkata, "Tuan Muda York, lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundang satu sama lain. Keluarga Hun awalnya berencana mencari waktu untuk secara resmi mengundangmu untuk melihat nenekku. Tapi ayahku baru tahu bahwa kamu ada di sini bersamaku, jadi dia menyuruhku membawamu ke keluarga Hun. Aku tidak tahu, bisakah kamu ke sana?" Harvey York awalnya tidak ingin berbicara dengan Marley Hun, tetapi dia menganggap bahwa Cynthia Zimmer benar-benar ingin berpartisipasi dalam konferensi model itu. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit. Segera, Marley Hun mengatur seseorang untuk mengirim Journey Stanton dan Cynthia Zimmer pergi, sementara dia sendiri mengantar Harvey York ke kediaman keluarga Hun. Setelah kejadian terakhir di Hun Manor, tata letak keseluruhan seharusnya sudah ditinjau oleh ahli Feng Shui. Jadi, ketika dia datang ke gerbang Manor kali ini, Harvey York mengerutkan kening tanpa sadar, tapi dia tidak banyak bicara. Marley Hun yang penuh perhatian memperhatikan perubahan ekspresinya, dan berkata tanpa sadar pada saat ini, "Tuan Muda York, apakah kamu menemukan sesuatu?" Chapter 6507. Harvey York sedikit menyipit, dan kemudian berkata dengan ringan, "Meskipun aku tidak tahu siapa yang diundang keluarga Hun untuk membantumu mengubah geomansi keluargamu. Namun, langkah yang paling salah adalah menyingkirkan dua patung singa di gerbang. Jika tebakanku benar, kondisi nenekmu telah stabil. Setelah seluruh proses mengubah geomansi, dia bersemangat tinggi. Namun, setelah memendahkan dua patung singa itu, dia mulai merasa mati rasa di sekujur tubuh. Awalnya kamu mengira itu adalah penyakit di usia tua. Baru beberapa hari kamu merasa ada yang tidak beres kan?" Marley Hun sedikit terkejut dan berkata, "Tuan Muda York, mengapa kamu tampaknya telah menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri?" Harvey York berkata dengan ringan, "Semuanya memiliki jejak, dan geomansi tetap sama. Belum lagi kalian berdua menyingkirkan dua patung singa yang menekan keberuntungan keluarga Hun. Aku tidak habis pikir dengan langkah besar seperti itu. Namun, master geomansi yang kamu pekerjakan tidak terlalu ahli, atau dia memiliki motif tersembunyi. Tidak masalah apakah tindakannya disengaja atau tidak, tetapi setelah melakukan begitu banyak tindakan, ini adalah pilihan terakhir. Dia ingin memusnahkan keluargamu kan? Jika kamu mengikuti prosedurnya, maka pada bulan pertama, semua tetua keluarga Hun akan mengalami kelumpuhan. Bulan kedua, semua generasi mudamu akan kesurupan dan sakit-sakitan. Pada bulan ketiga, keluarga Hun di Wolsing yang kuat dan kuat mungkin akan menjadi harimau ompong, dan dapat ditekan oleh orang-orang sesuka hati." Marley Hun terkejut lagi dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Master Geomansi itu dikenal sebagai Master Feng Shui nomor 1 di Wolsing. Dia sangat terkenal, dan kali ini keluarga Hun meminta bantuannya. Bagaimana mungkin dia ingin menghancurkan akar keluarga Hun? Bagaimana mungkin dia akan kuburan keluarga Hun di Wolsing?" Harvey York mengangkat bahu dan tidak berbicara. Apakah ada dendam antara keluarga Hun dan Liu Tiangang, bukanlah sesuatu yang perlu dia ketahui. Karena dia diundang, dia hanya menunjukkan beberapa hal sesuka hati. Adapun apakah orang-orang dari keluarga Hun percaya atau tidak, itu tergantung pada mereka. Segera, Harvey York diundang ke sebuah aula jauh keluarga Hun. Aren Hun telah menunggunya untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Harvey York, Aren Hun langsung menyambutnya dan berkata dengan senyuman, "Tuan Muda York, kamu sudah di sini.
Kamu datang jauh-jauh ke sini. Hanya saja ketika dia mengatakan ini, senyum di wajah Aren Hun tidak begitu bagus. Harvey York melihat lebih dekat dan menemukan inti masalahnya. Aren Hun sekarang, setengah dari tubuhnya juga sedikit mati rasa, dan dia tidak memiliki cara untuk mengontrol otot-otot di wajahnya dengan baik. Tuan Hun, kamu cukup beruntung. Harvey York tidak sopan. Untungnya, kamu meminta Marley Hun untuk mengundangku hari ini. Jika 3 atau 5 hari kemudian, bahkan jika aku bisa mengatasi masalah mati rasamu, kamu akan kambuh beberapa kali dalam setahun, dan itu sangat menyakitkan. Jadi, kenapa kamu tidak memberitahuku secara langsung, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa kamu tidak mengundangku sesegera mungkin? Setelah Aren Hun memberi isyarat kepada Marley Hun untuk menuangkan teh untuk Harvey York, dia berdiri dan membungkukkan tangannya kepada Harvey York, berkata, Tuan muda York, aku mengundangmu hari ini. Aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan bersama. Chapter 6508. Pertama, untuk meminta maaf kepadamu atas keponakanku. Dia telah memberitahuku tentang Nellie Parker, dan sekarang dia berlutut di aula duka keluarga Hun. Menurutnya, dia akan berlutut selama 3 hari 3 malam untuk membuat penebusan. Dia tidak bisa pergi sekarang, jadi aku hanya bisa minta maaf padamu. Selain meminta maaf atas anak yang tidak berbakti ini, aku juga meminta maaf kepada Tuan Muda York atas nama keluarga Hun. Ini disebabkan oleh kelonggaran disiplin dan kelonggaran komando kami. Aku bersumpah demi reputasi keluarga Hun di Wolsing, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Dan, mulai sekarang, Hun Films kami akan membersihkan hal-hal kotor di industri hiburan itu. Ketika dia mengatakan ini, keluarga Hun tidak tahu seperti apa rasanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa keponakannya membesarkan wanita di luar? Tapi masalahnya, jika dia membesarkan seorang wanita, mengapa dia membiarkan wanita itu memprovokasi Harvey York? Ada apa? Harvey York menyesap cangkir tehnya, mendecakkan bibirnya, dan berkata, Sudah berakhir. Sudah melupakannya. Karena aku tidak mengungkitnya, kamu tidak perlu membahasnya lagi. Baiklah. Aku mengerti. Aren Hun menghela nafas lega, lalu dia mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Harvey York. Itu hal kedua. Karena saudaramu berpartisipasi dalam kontes model yang diselenggarakan oleh Hun Films. Maka selama dia bisa mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi, Hun Films akan mencurahkan semua sumber daya untuk melatihnya dan mengawal ketenarannya. Ini kontraknya, tolong dibaca, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum penuh arti, dan berkata, Tampaknya kontes model ini sangat adil. Aren Hun tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, jangan bercanda. Kami selalu adil. Selain itu, dalam dunia bisnis, jika Cynthia Zimmer tidak memiliki modal dan kualifikasi yang cukup, mustahil bagi kami untuk membuat kontrak seperti itu. Karena kami mau membuat kontrak ini, itu berarti kami sangat menyukai Nona Cynthia Zimmer. Tuan Muda York, jangan salah paham. Kami juga ingin berterima kasih karena telah membantu kami menemukan seorang bakat hebat. Harvey York mengangguk, dan berkata dengan ringan. Dalam hal ini, setelah Cynthia Zimmer mencapai hasil yang sangat baik, kamu bisa memberinya kontrak. Jika dia tidak memiliki kualifikasi itu, jangan diberikan. Dimengerti, kami akan mengurus masalah ini. Aren Hun mengangguk. Awalnya, dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga Hun, bagaimana dia bisa memberitahu Harvey York hal-hal sepele ini secara langsung? Hanya saja saat ini dia benar-benar memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Harvey York, itulah mengapa sikapnya sangat rendah. Oke, mari kita mulai bisnis. Harvey York berinisiatif mengubah topik. Tuan Muda York bercanda. Apa yang aku katakan barusan adalah bisnis yang serius. Apa yang ingin aku katakan sekarang sedikit di luar topik. Aren Hun berbicara dengan sangat rendah hati. Kami meminta saudara York untuk membantu Hun kami melihat geomansi. Awalnya, kami berpikir untuk tidak lagi mengganggu Tuan Muda York. Jadi kami mengundang Master Geomansi nomor 1 di Wolsing untuk datang dan mengubah geomansi rumah kami. Tapi sekarang, sepertinya keputusan kami salah. Jadi, tolong, Tuan Muda York, ambil tindakan. Harvey York mengangguk, mengetuk meja, dan berkata dengan tenang. Bukan masalah besar bagiku untuk mengambil tindakan. Namun, kamu harus memberitahuku beberapa hal. Kamu tidak perlu mengandalkanku untuk menebak semuanya kan? Chapter 6509. Setelah ragu sejenak, Aren Hun berkata perlahan. Masalahnya harus dimulai setelah Tuan Muda York membantu kami memecahkan masalah wanita tua itu terakhir kali. Sejak itu, generasi yang lebih tua dari keluarga Hun, semua menganggap bahwa geomansi tempat kami sekarang tidak baik, dan berpikir untuk mengubahnya. Tapi keluarga-keluarga Hun memiliki bisnis besar, dan itu sering mempengaruhi kami.
Jika kita benar-benar pindah tempat tinggal, mungkin orang akan berpikir bahwa keluarga Hun kami sudah jatuh. Jadi, ide untuk mengubah tempat tinggal kami tunda. Satu-satunya cara adalah mengubah geomansi. Awalnya, aku ingin meminta Tuan Muda York untuk melihatnya. Namun, banyak tetua mengabaikan masalah ini dengan alasan bahwa kamu masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Pada akhirnya, kami mengundang Master Liu Tiangang. Awalnya, semuanya berjalan lancar, tetapi karena dua singa batu di gerbang kami dipindahkan 3 hari yang lalu. Kecelakaan terjadi satu demi satu di keluarga Hun, dan ibuku mati rasa dan berbaring di tempat tidur lagi. Itulah mengapa aku dan putriku meminta Tuan Muda York untuk datang dan melihatnya lagi. Harvey York mengangguk, dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah itu, alih-alih terus duduk di aula, dia berjalan keluar aula dengan tangan di belakang. Seluruh tempat keluarga Hun agak bobrok setelah bertahun-tahun, tetapi telah ditutup dengan sangat baik sebelumnya. Tapi kali ini karena perubahan Feng Shui, beberapa nasib buruk yang telah ditekan perlahan memancar keluar pada saat ini. Di mata orang yang tahu geomansi, energi jahat lebih merupakan bau busuk yang tak terkatakan. Setelah Harvey York melihatnya sebentar, dia tiba-tiba berkata dengan penuh minat. Tuan Hun, sudah berapa lama sejak keluarga Hun membeli tempat ini? Aren Hun tercengang sejenak, dan setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata. Dari awal berdirinya negara. Saat itu, aku masih bayi. Tetapi aku mendengar bahwa kakekku yang membeli istana. Kakekku membelinya dari seorang pangeran tua dengan rambut dikepang. Dikatakan bahwa pangeran tua itu adalah yang disebut Raja Topi Besi di dinasti Cambuk, dan istana ini serta rumah mereka telah dibangun selama ratusan tahun. Dan setelah sampai ke tangan keluarga Hun, itu telah mengalami beberapa perbaikan. Namun, ketika kami merenovasinya, kami berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan penampilan awalnya. Hanya ketika geomansi diubah, terjadi perubahan besar. Harvey York mengangguk dan berkata, tidak heran. Awalnya, istana ini dibangun sesuai dengan memperhatikan perubahan ikan dan naga dalam Feng Shui. Awalnya, ini bukan tempat yang bagus. Itu hanya sebuah kolam kecil untuk ikan. Tapi setelah transformasi Feng Shui, tempatmu berada dalam transformasi ikan dan naga. Jika kamu tidak mengubahnya, keluarga Hun akan menghasilkan naga yang luar biasa dari generasi ke generasi. Dan kamu dapat melihat bahwa keluarga Hun akan berkembang pesat. Tapi karena perubahan permainan gerbang naga menjadi sebuah kolam. Adapun kalian orang-orang dari keluarga Hun, kalian telah dipelihara oleh transformasi ikan dan naga selama bertahun-tahun. Begitu kalian kehilangan transformasi ikan dan naga, itu seperti burung kehilangan langit dan ikan kehilangan lautan. Mendengar kata-kata Harvey York, Aren Hun dan Marley Hun terkejut. Apakah ini sangat misterius?